Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan maupun nikmat keimanan. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas sebuah fenomena yang sering terjadi, namun banyak manusia tidak menyadarinya. Fenomena apa itu? Ya, fenomena itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah keadaan ketika Allah memberikan kenikmatan berupa rezeki, kesuksesan, kesenangan, bahkan kekuasaan kepada seseorang yang makin jauh dari Allah, tidak taat atau terus berbuat maksiat. Namun ia tetap dibiarkan merasa nyaman dan tidak mendapat teguran secara langsung. Padahal, nikmat itu bukan bentuk cinta dari Allah, tetapi sebagai bentuk ujian atau bahkan azab secara perlahan. Ibarat orang yang dibiarkan naik semakin tinggi agar jatuhnya semakin sakit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 182. Ayat ini menjelaskan bahwa ada manusia yang dibiarkan hidup dalam kenyamanan, namun pada hakikatnya ia sedang diulur menuju kebinasaan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, mengapa istidraj bisa terjadi? Istidraj bisa terjadi karena Allah memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyabar. Allah tidak secara langsung menghukum manusia yang berbuat dosa. Sebaliknya, mereka justru bisa diberikan rezeki, jabatan, dan kelapangan hidup. Tetapi semua itu adalah ujian. Apakah ia akan sadar dan kembali kepada Allah atau justru semakin lupa? Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada hamba yang bermaksiat, padahal ia tetap durhaka, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Contoh istidraj yang bisa kita temui dalam kehidupan adalah yang pertama, orang yang hartanya banyak namun jauh dari sholat, jauh dari zakat, atau bahkan jauh dari ibadah. Yang kedua, penguasa atau pemimpin yang menindas namun kekuasaannya semakin luas. Yang ketiga, orang yang sukses melalui cara yang haram namun hidupnya tampak lancar-lancar saja. Itu adalah beberapa contoh istidraj yang bisa kita temui. Lanjut kita bahas tanda-tanda istidraj. Yang berbahaya dari istidraj adalah manusia tidak pernah merasa bersalah. Mereka mengira nikmat adalah tanda Allah ridho. Padahal bisa jadi itu adalah peringatan paling halus dari Allah sebelum datangnya hukuman yang besar. Tanda-tanda istidraj adalah yang pertama, hati merasa jauh dari Allah. Yang kedua, ibadah makin malas padahal rezekinya makin banyak. Yang ketiga, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Yang keempat, merasa hidup aman meski melanggar perintah dari Allah. Dan yang kelima adalah nikmat menjadikan seseorang itu tidak bersyukur, justru semakin sombong. Kita harus waspada, jangan sampai hidup kita ternyata sedang melalui istidraj. Lalu, bagaimana caranya kita agar bisa terhindar dari istidraj? Hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu bersyukur. Apapun yang kita punya, jangan lupa menyebut rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan memanfaatkan nikmat untuk kebaikan. Yang kedua, introspeksi diri atau muhasabah. Jika kehidupan terasa lancar tetapi ibadah semakin malas, itu tanda kita harus cepat bertaubat. Yang ketiga, perbanyak istighfar karena tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Yang keempat, gunakan nikmat untuk taat. Harta, ilmu, jabatan, semua itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita dan harus kita pertanggungjawabkan. Yang kelima, jangan bangga dengan maksiat karena Allah bisa mencabut nikmat kita semua kapanpun Allah mau. Kesimpulannya adalah, istidraj mengajarkan kita bahwa nikmat belum tentu tanda Allah ridho dan musibah belum tentu tanda Allah benci. Yang terpenting adalah keadaan hati kita, apakah kita semakin dekat atau justru semakin jauh dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.